Jadi ada 4 tipe. Yang pertama adalah profit goal, 4 tipe dari business goals. Urai yang pertama adalah profit goal, yang kedua adalah service goal. Service goals adalah bertujuan untuk improve satisfaction customer in your customer service as well as significant improvement in customer retention. Jadi tujuan yang pertama profit, yang kedua sebenarnya adalah pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada pelanggan. Sebenarnya tujuan akhirnya akan mengarah kepada profit juga. Tetapi kalau tujuan pelayanan, ini akan membuat bisnis dalam jangka panjang atau customer retention. Bagaimana mempertahankan customer atau pelanggan. Yang ketiga tujuannya adalah social goals. Social goal include philanthropic initiative to constantly give back to the community. This includes books, donation, and volunteering. Jadi ada beberapa orang menjalankan usaha tapi tujuannya adalah untuk sosial. Jadi untuk volunteer, menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengusaha pekerja-pekerja sukarela. Tujuan utama untuk sosial misalnya untuk sekolah di daerah terpencil, merekrut tenaga guru untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan kita yang berada di pelosok. Itu adalah salah satunya social goals. Dan yang terakhir adalah growth goals. Ini adalah yang menurut saya yang paling penting untuk menjalankan bisnis. Growth goals are focused on expanding in the company, such as the hiring of new employees, opening branches in various locations, and many other ways. Jadi growth goal adalah kita mendirikan usaha kecil, apapun usaha kita, itu dengan tujuan untuk berkembang, growth. Kalau misalnya kita membuat usaha, misalnya bakso, bagaimana supaya baksonya itu semakin berkembang? Yaitu dengan cara, salah satunya dengan cara membuka banyak cabang. Ada dengan cara modal sendiri, ada cara dengan modal orang lain, yaitu melalui membuka kewaralabaan atau franchising. Ya, itu adalah bagaimana kita mengembangkan bisnis. Jadi ada 4 tujuan dari kita berbisnis. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan atau profit goals. Yang kedua adalah service goal, sosial. Yang ketiga adalah social goals. Yang terakhir adalah growth goals atau tujuan perkembangan bisnis. Nah, apa saja kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para wirausahawan? Yang satu, menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistematik, dan ilmiah. Jadi kompetensi dimulai dari mindset. Mindset yang bagaimana? Yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistematik, dan ilmiah. Ternyata bisnis itu ilmiah juga. Yang kedua adalah menjadi wirausaha berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Jadi di kuliah-kuliah selanjutnya, nanti para mahasiswa akan dibekali ilmu dalam mengembangkan bisnis. Apa saja? Ada 6 di ilustrasinya. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan atau skills. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Yang kedua skills, keterampilan. Yang ketiga performance, yaitu bagaimana bisnis itu dari hari ke hari, bulan ke bulan terus berkembang atau menunjukkan kinerja yang meningkat. Kemudian adalah experience. Nah, experience ini ada 2. Experience dari kita sendiri yang menjalankan, dan experience yang kedua adalah dari orang lain. Jadi kita tidak perlu gagal dulu, kita sudah mempelajari kegagalan dari para bisnismen lain sehingga kita bisa menerapkannya ke dalam bisnis kita. Kemudian yang kelima, yang penting juga adalah leadership. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ada satu contoh bagaimana seorang entrepreneur menjadi seorang leaders. Karena apa? Karena perusahaan kita awalnya mungkin dimulai dari 1 orang. Hampir semua perusahaan itu dimulai dari sendirian. Mungkin berdua. Kalau Google ada 2. Microsoft
ada Bill Gates, kemudian ada Facebook, Mark Zuckerberg, kemudian ada Jeff Bezos, dan lain-lain. Semuanya rata-rata dimulai sendiri atau 2 orang. Dan sekarang perkembangan mereka luar biasa, bukan hanya ratusan karyawan, sudah menjadi ribuan, bahkan puluhan ribu karyawan di seluruh dunia. Oke, yang terakhir adalah potensial. Kita akan menggali potensi-potensi dari para mahasiswa yang memang ingin mengembangkan bisnis. Nah, untuk berbisnis, sebenarnya ada banyak cara untuk memulai. Tetapi ini adalah cara yang biasa dipakai oleh para bisnismen yang sudah matang. Mereka sudah tahu alur seluk-beluk bisnis sehingga mereka tidak perlu gagal lagi. Ada satu model atau framework yang biasa dipakai namanya desain bisnis model kanvas. Jadi bisnis itu paling tidak secara akronim gitu. Yang pertama adalah bisnis harus berbisnis ilmu, berbasis ilmu. Bisnis B-nya berbasis ilmu. Yang keduanya, kalau kita menjalankan bisnis harus inovatif. Kalau kita hanya ikut-ikutan saja, tidak inovatif, kemungkinan bisnis kita nggak akan bertahan lama. Contohnya sekarang lagi musim misalnya laundry kiloan. Nah, karena kita hanya ikut-ikutan, tidak dibekali oleh ilmu di atasnya, sehingga cepat atau lambat bisnisnya akan mati karena tidak berkembang. Kemudian harus ada strategi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas strategi desain bisnis model. Kemudian N-nya itu niat yang kuat, karena bisnis itu luar biasa sekali tantangannya. Kalau kita tidak punya niat kuat, baru gagal sedikit, sudah mundur. Yang berikutnya adalah information dan teknologi. Sekarang zamannya disrupsi teknologi. Semua bisnis kita, apapun bisnisnya, mau bisnis laundry, bisnis makanan, bisnis menjual pakaian, kemudian bisnis jasa, dan lain-lain, itu harus dengan informasi dan teknologi. Karena kalau kita tidak menyertakan informasi dan teknologi, akan ketinggalan. Ya, kebetulan di Cendekia itu salah satunya ada mata kuliah informasi dan teknologi, itu sangat penting sekali untuk menopang perkembangan bisnis kita. Oke, berikutnya adalah siap setiap saat. Jadi kita harus siap setiap saat karena tantangan berubah. Nanti ada satu materi, di satu materi namanya VUCA World, yaitu bagaimana kita mengantisipasi perubahan yang begitu cepat. Oke, berikutnya saya akan jelaskan mengenai pola pikir atau mindset. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi? Mayoritas, hampir 99% orang menjawab A, mencari pekerjaan atau jadi pegawai. Yang tadi saya sampaikan, ini tidak salah kalau lapangan pekerjaannya yang tersedia cukup banyak. Tapi saat ini lapangan pekerjaannya ternyata saat pandemi ini berkurang sangat jauh. Sehingga banyak sekali pengangguran karena mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus tidak dapat ditampung lagi karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Yang B adalah menjadi wirausaha. Dan yang terakhir adalah menjadi karyawan sambil berwirausaha. Nah, pilihan C ini cukup banyak juga yang menjalani. Jadi mereka menjadi karyawan dulu, kemudian ngumpul modal, kemudian mendirikan usaha. Tetapi saran saya, lebih baik memilih antara A dan B, karena lebih fokus. Kalaupun milih C, itu nanti hanya perantara saja. Setelah bisnisnya mapan, lebih baik pilih salah satu, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin kita hanya fokus kita terbagi menjadi 2 hal, karena tidak akan tercapai, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita fokus pada salah satu, kemungkinan besar akan tercapai. Nah, di sini ada pola pikir antara employee dan entrepreneur, jadi sebagai karyawan dan pengusaha.
kalau employee itu pola pikirnya bagaimana? Pertama adalah something to get away from. Jadi sesuatu yang harus didapat dari kerja. Saya pulang pagi sampai sore, saya harus digaji. Itu kira-kira ya pola pikir dari employee. Yang kedua, serious equals something to do for a short period of time. Jadi kalau karyawan itu bekerjanya serius hanya pada waktu tertentu saja. Misalnya tadi jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Habis itu selesai. Karena dia tidak merasa memiliki ini punya usahanya, usaha orang lain. Jadi saya udah serius bekerja, ya sudah cukup. Gitu. Itu adalah pola pikir yang kedua. Pola pikir yang ketiga adalah support something they deserve. Jadi supportnya nggak optimal karena merasa bukan miliknya. Kemudian yang terakhir adalah income, something to be received immediately. Jadi sesuatu yang akan diterima setelah hasil usahanya selesai dan segera. Ya gaji itu tadi, selesai bekerja dapat gaji selesai. Itu adalah pola pikir dari employee. Nah sekarang pola pikir entrepreneur seperti apa? Yang pertama, work, something to be excited about. Jadi seorang entrepreneur itu akan sangat excited, tertarik kepada perusahaannya, tidak kenal waktu. Something to do all the time. Serius effortnya itu all the time, kapanpun. 24 jam. Sedang tidur juga mimpinya usahanya gitu ya. Jadi dia akan mencurahkan seluruh waktu sehingga tidak ada ikatan waktu. Kalau karyawan jam 5 selesai, mungkin sebagai pengusaha kalau baru merintis bisnis, nggak ada waktu ikatan. Mungkin jam 11, jam 2 sampai menjelang tidur, baru bangun tidur pun akan berpikir mengenai usahanya. Kemudian support, something they kreatif. Dia akan mencoba cara-cara kreatif. Karena kalau tidak kreatif, biasanya tidak akan bertahan. Dan yang terakhir adalah something to be earned later. Income-nya nanti. Kalau karyawan, baru bulan pertama dia masuk, langsung digaji. Tapi kalau pengusaha, belum tentu bulan pertama mendapatkan keuntungan. Mungkin masih rugi. Nah inilah banyak yang membuat para pengusaha mundur. Karena baru menjalankan usaha 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, rugi, akhirnya mundur. Dan ternyata menurut sejarah, tidak ada pengusaha yang sukses dalam waktu 1, 2, atau 3 hari. Atau 1, 2, 3 tahun. Bahkan ada yang suksesnya ada yang di tahun ke-5, ada yang di tahun ke-10. Macam-macam.